Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Masalah-masalah Dunia Islam. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang lebih spesifik, yaitu tentang korupsi dan krisis demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan MENA, Middle East and North Africa. Pada slide ini Anda akan menyaksikan data statistik yang menjelaskan tentang perilaku koruptif yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2013 dan 2018. Untuk selanjutnya, Anda dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah mana atau negara-negara mana yang tingkat korupsinya paling tinggi, menengah, ataupun rendah, yang diwakili oleh perbedaan warna di dalam peta. Nah, dalam slide ini pula Anda akan melihat perbedaan jumlah korupsi yang terjadi di dunia. Anda bisa menyaksikan negara-negara Muslim berada pada posisi di mana di antara negara-negara di Eropa maupun di Afrika. Sebagian besar negara-negara di Eropa Barat itu tingkat korupsinya rendah, di Amerika pun demikian, di sebagian Asia Pasifik juga relatif tidak terlalu tinggi, tetapi justru kalau kita melihat angka di Timur Tengah dan di Sub-Saharan Afrika itu angkanya cukup mengkhawatirkan. Nah, ini adalah sebuah definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Dalam konteks definisi korupsi, yang pertama itu kita bisa melihat secara ringkas, korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, itu adalah makna korupsi. Ada makna korupsi lain yang lebih sederhana, yang dapat dipahami sebagai tindakan atau perilaku yang melanggar norma hukum. Nah, ini adalah pengertian yang cukup sederhana. Nah, kemudian kita bisa membaca secara pribadi definisi-definisi tersebut. Nah, saudara-saudara, di dalam slide ini kita bisa menyaksikan pula sumber-sumber korupsi. Dari mana korupsi itu kemudian berkemungkinan untuk terjadi. Yang pertama, tentu saja sumber kekuasaan, ya. Mengapa kekuasaan itu menjadi sumber korupsi? Karena yang pertama, kekuasaan itu seringkali dipersepsikan sebagai sebuah tujuan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan, orang kemudian menghalalkan segala cara. Nah, ini kalau kemudian kita pandang kekuasaan sebagai tujuan. Yang kedua, kekuasaan itu disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, yang ketiga, kekuasaan itu menyebabkan apa yang disebut sebagai superiority complex. Nah, pemegang kekuasaan ya merasa bahwa dia memiliki otoritas yang luar biasa luas. Yang kedua,
korupsi terjadi bersumber pada kelemahan hukum, ya, implementasinya lemah. Ya. Nah, ini yang kemudian banyak sekali menimbulkan perilaku suap menyuap. Ya. Lalu ada juga kelemahan administrasi. Ya. Yang keempat, karena ada faktor kemiskinan, ini juga menimbulkan potensi korupsi. Nah, ada beberapa hal yang kemudian dijadikan sebuah cara untuk memberantas korupsi. Pertama, yaitu adalah meningkatkan gaji, ya. Yang kedua adalah menguatkan penegakan hukum, ya. Yang ketiga, kemudian membuat mekanisme agar orang atau publik itu bisa melakukan komplain atau kemudian ketidakpuasan. Nah, saudara-saudara, di dalam slide ini ada hubungan antara korupsi dan krisis demokrasi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ya. Korupsi di Timur Tengah dan Afrika Utara itu sangat tinggi karena tidak ada civil liberties, tidak ada kebebasan masyarakat sipil, dan lemahnya sosial kontrak, ya, di antara negara dan masyarakatnya. Yang kedua, korupsi terjadi karena ada unsur politis, ya. Karena kekuasaan atau orang-orang yang berkuasa dengan cara-cara yang koruptif akan mempertahankan diri dari tuduhan itu, ya, dan akan selalu ingin mempertahankan kekuasaannya. Yang ketiga, mekanisme check and balance di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara itu sangat lemah. Dan yang keempat, ada orang-orang yang sangat kuat di dalam konteks, ya, pembuatan keputusan negara, sehingga mereka tidak dapat disentuh oleh hukum, untouchable person. Nah, inilah yang kemudian menjadikan mengapa korupsi di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara itu sangat tinggi. Nah, ini adalah bagaimana menyelesaikan korupsi di bagian yang lain, yaitu memsimplifikasi hukum dan prosedur dan mengeliminasi atau meniadakan middleman atau broker. Ya. Nah, ini adalah bagaimana menghindari korupsi. Harus ada moralitas personal yang tinggi, ya. Harus ada etika profesional, harus ada etika organisasi, dan kemudian harus ada etika sosial. Inilah yang kemudian menjadikan korupsi itu dapat ditekan perkembangannya. Nah, terima kasih saudara-saudara atas perhatiannya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.